Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal tentang bioteknologi farmasi dan kedokteran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Aprilini Firdaus dengan NPM 18226000028 dari Prodi S1 Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Identitas jurnal. Nama jurnal ini yaitu Seminar Nasional Kimia Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dengan judul Uji Aktivitas Antibakteri Streptococcus pyogenesis terhadap sediaan sabun mandi cair kombucha berbasis ekstrak kulit buah manggis atau Garcinia mangostana L. Volume dan halaman. Volume 2 nomor 1 Oktober tahun 2023 halaman 1 sampai 6. Jurnal ini ditulis oleh 3 orang. Yang pertama yaitu Tika Audi Rahmawati, yang kedua Ashifa Junitasari, yang ketiga Tina Dewi Rosahdi. Jurnal ini ditulis pada tahun 2023. Pendahuluan. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengidentifikasi kualitas mutu sabun yang dihasilkan dengan penambahan kombucha ekstrak kulit buah manggis berdasarkan Standar Nasional Indonesia nomor 4085 tahun 2017. Yang kedua yaitu mengidentifikasi hasil uji organoleptik. Yang ketiga, mengidentifikasi aktivitas antibakteri yang dimiliki oleh sabun mandi cair dengan penambahan kombucha ekstrak kulit buah manggis. Yang keempat yaitu pengujian kualitas mutu sabun mandi cair meliputi pH, total bahan aktif, alkali bebas atau asam lemak bebas. Pengujian organoleptik dilakukan terhadap 30 panelis tidak ahli, sedangkan pengujian aktivitas antibakteri dilakukan menggunakan metode difusi cakram. Sumber data. Jurnal ini ditulis oleh Tika Audi Rahmawati, Ashifa Junitasari, dan Tina Dewi Rosadi dengan judul Uji Aktivitas Antibakteri Streptococcus pyogenesis terhadap sediaan sabun mandi cair kombucha berbasis ekstrak kulit buah manggis atau Garcinia mangostana L. Volume 2 nomor 1 Oktober 2023 halaman 1 sampai 6. Kombucha merupakan produk minuman bioteknologi konvensional yang terbuat dari teh dan diproduksi melalui proses fermentasi selama 7-14 hari dengan bantuan SCOBY. SCOBY yaitu Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast yang terdiri dari gabungan atau simbiosis antara bakteri dan hamir. Penelitian terdahulu yang dilakukan pada kombucha menunjukkan adanya efek antibakteri terhadap mikroorganisme gram positif dan gram negatif. Hal ini disebabkan karena adanya kandungan senyawa metabolit seperti flavonoid, saponin, tanin, asam asetat, dan lain sebagainya. Kombucha juga dapat diproduksi menggunakan bahan alam yang mengandung fenol tinggi sebagai pengganti teh. Fungsi kulit buah manggis tidak terlepas dari kandungan yang terkandung di dalamnya. Hasil screening fitokimia yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah manggis memiliki kandungan senyawa golongan alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, polifenol, steroid, dan triterpenoid. Flavonoid dan saponin merupakan senyawa metabolit yang dipercaya digunakan sebagai antibakteri. Kedua senyawa ini telah banyak digunakan sebagai bahan dalam obat herbal. Banyak peneliti tertarik untuk mengembangkan metabolit sekunder yang memiliki manfaat sebagai antibakteri. Salah satu aplikasinya yaitu pada bidang kosmetik. Sabun merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi yang dapat digunakan untuk menjaga kesehatan kulit. Selain dapat membersihkan kulit dari kotoran, sabun juga dapat digunakan sebagai agen antibakteri yang dapat mencegah infeksi. Penelitian yang dilakukan oleh Resaldi dan kawan-kawan pada tahun 2023, penelitian terhadap sediaan sabun mandi cair kombucha bunga telang. Infeksi akibat bakteri Streptococcus pyogenesis dapat berpotensi menyebabkan berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, dibutuhkan uji khusus untuk menghasilkan sediaan sabun mandi cair kombucha kulit buah manggis yang diharapkan memiliki aktivitas antibakteri sehingga dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan di Laboratorium Kimia Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Alat-alat yang digunakan yaitu meliputi pisau, oven, panci, toples, saringan, kain, gelas kimia ukuran 250 ml dan 500 ml, hot plate, batang pengaduk, botol sabun, pH meter, labu Ellumener ukuran 100 ml dan 200 ml, pendingin tegak, labu ukur ukuran 5 ml dan 100 ml, labu Ellumener ukuran 250 ml, corong pisah ukuran 50 ml, desikator, penangas air, pompa vakum, kaca arloji, cawan petri, jarum ose, pinset, tabung reaksi, kertas cakram steril, mikropipet, dan juga inkubator. Bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya kulit buah manggis, SCOBY, gula, media Na atau nutrien agar, media Nb atau nutrien broth, minyak zaitun,
kalium hidroksida atau KOH, yogurt, NaCmC, SLS, phenoxyetanol, BHT, essential oil, natrium laktat, etanol 95%, petroleum ether, natrium sulfat anhidrat, asam klorida, natrium hidroksida, indikator phenolphthalein, Aquades, dan bakteri Streptococcus pyogenesis. Prosedur penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya yang pertama yaitu preparase sampel kulit buah manggis, yang kedua fermentasi kombucha kulit buah manggis, yang ketiga yaitu formulasi sabun mandi cair kombucha kulit buah manggis, yang keempat uji kualitas sabun mandi cair kombucha kulit buah manggis yaitu dengan uji kadar pH, total bahan aktif, alkali bebas atau asam lemak bebas. Yang kelima yaitu uji organoleptik sabun mandi cair kombucha kulit buah manggis meliputi parameter warna, aroma, dan tekstur. Yang keenam yaitu uji aktivitas antibakteri sabun mandi cair menggunakan metode difusi cakram. Pertama, pembuatan media Na dengan menimbang 2,8 gram Na kemudian dilarutkan ke dalam 100 ml Aquades, lalu dipanaskan di atas hot plate hingga homogen. Kemudian disterilkan pada autoclave suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, fermentasi kombucha. Keberhasilan proses fermentasi kombucha kulit buah manggis ditandai dengan terbentuknya lapisan selulosa yang berwarna merah muda keunguan. Lapisan tersebut terbentuk dari baby SCOBY yang tumbuh seiring dengan berjalannya proses fermentasi. Setelah 12 hari, baby SCOBY tersebut menjadi cukup tebal dan terpisah dari induknya. Lapisan selulosa atau bibiskopi ini dapat terbentuk karena pada saat proses fermentasi, oksigen yang terdapat di permukaan media akan menstimulasi peningkatan massa sel bakteri Acetobacter xylenum dan enzim selulosa sintase meningkat dan membentuk lapisan-lapisan. Kemudian gas karbon dioksida yang dihasilkan menyebabkan lapisan selulosa mengapung di permukaan. Ketika lapisan selulosa terbentuk di atas permukaan kombucha, oksigen akan berkurang karena permukaan kombucha tertutup dengan lapisan selulosa. Untuk hasil uji kualitas sabun mandi cair didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk parameter uji dengan pH sabun F0 7,76, F1 7,60, F2 7,53, dan F3 7,43. Sedangkan untuk persyaratan mutunya yaitu 4,0 sampai 10,0. Untuk parameter uji asam lemak bebas didapatkan F0 1,5525% dan F1 1,5540%, F2 1,5587%, dan F3 1,5664%, dan untuk persyaratan mutunya yaitu maksimal 4,0. Untuk parameter uji bahan larut etanol didapatkan F0 14,3969%, F1 15,6192%, F2 17,7294%, dan F3 23,7659%. Untuk parameter uji bahan larut petroleum ether didapatkan F0 3,25%, F1 1,665%, F2 1,54%, dan F3 1,22%. Dan persyaratan mutunya tidak ada. Untuk uji kadar pH, hasil pengujian pH pada sabun mandi cair kombucha kulit buah manggis ini memiliki nilai rata-rata pH antara 7,76 sampai 7,43 yang telah memenuhi standar nasional Indonesia nomor 4085 tahun 2017. Nilai pH ini memiliki kecenderungan semakin turun dengan semakin banyaknya penambahan kombucha kulit buah manggis. Hal tersebut karena kombucha bersifat asam sehingga menyebabkan pH sabun menurun. Untuk uji kualitas sabun mandi cair atau uji alkali bebas atau asam lemak bebas, pada penelitian ini dilakukan uji total asam lemak bebas. Karena warna larutan sampel sabun dalam etanol netral tidak mengalami perubahan warna menjadi kemerahan pada saat ditambahkan indikator phenolphthalein yang menunjukkan tidak adanya alkali bebas dalam sampel. Pada penelitian ini, hasil total asam lemak bebas dari semua formulasi sabun memenuhi standar nasional Indonesia nomor 4085 tahun 2017 dengan rata-rata total asam lemak bebas sekitar 1,5525% sampai 1,5664%. Seiring dengan penambahan konsentrasi kombucha, hasil total asam lemak bebas semakin tinggi yang disebabkan karena adanya kandungan asam-asam organik yang dihasilkan saat proses fermentasi.
Selanjutnya pembahasan uji total bahan aktif. Pada penentuan bahan yang larut dalam etanol, sabun mandi cair pada F0 memiliki nilai sebesar 14,3969%, pada F1 sebesar 15,6192%, pada F2 sebesar 17,7294%, dan pada F3 sebesar 23,7659%. Dari hasil tersebut dapat dilihat seiring dengan bertambahnya volume kombucha, semakin besar juga nilai bahan yang larut dalam etanol. Hal tersebut terjadi karena kombucha mengandung berbagai senyawa yang dapat larut dalam pelarut seperti etanol. Hasil penentuan bahan yang larut dalam etanol berhubungan dengan penentuan bahan yang larut dalam potralometer. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahan larut yang di dalam potralometer pada F0 sebesar 3,25%, pada F1 sebesar 1,665%, pada F2 sebesar 1,54%, pada F3 sebesar 1,22%. Dari hasil tersebut, dapat dilihat semakin besar volume penambahan kombucha, maka semakin turun nilai bahan yang larut dalam potralometer. Nilai total bahan aktif sabun mandi cair kombucha kulit bau manggis dapat diamati pada tabel 1. Nilai yang didapat pada F0 sebesar 11,146% dan F1 sebesar 13,9542%. Keduanya tidak memenuhi standar nasional Indonesia, sedangkan pada F2 sebesar 16,1894 dan untuk F3 sebesar 22,5459%. Keduanya memenuhi standar nasional Indonesia nomor 4865 tahun 2017 dengan ketentuan minimal 15%. Selanjutnya yaitu uji organoleptik, didapatkan hasil pada tabel berikut. Untuk parameter warna didapatkan hasil F0 yaitu 4,2 plus minus 0,71B, F1 3,5 plus minus 1,00A, F2 3,6 plus minus 0,88A, dan F3 4,0 plus minus 0,93AB. Untuk parameter aroma didapatkan hasil F0 3,6 plus minus 1,9 AB, F1 3,9 plus minus 0,84A, F2 4,0 plus minus 0,78A, dan F3 3,7 plus minus 1,02A. Untuk parameter tekstur didapatkan F0 3,9 plus minus 0,82 BC, F1 3,5 plus minus 0,89 AB, F2 3,2 plus minus 0,77A, dan F3 4,0 plus minus 0,83 C. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS, metode One Way ANOVA pada parameter warna dan tekstur memiliki nilai signifikasi P kurang dari 0,05 yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh penambahan kombucha terhadap formulasi sabun yang menyebabkan perbedaan kesukaan dari panelis. Sedangkan pada parameter aroma memiliki nilai signifikasi P lebih dari 0,05 yang menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan. Selanjutnya yaitu uji aktivitas antibakteri. Hasil uji aktivitas antibakteri sabun mandi cair kombucha kulit bau manggis dengan variasi penambahan kombucha kulit manggis sebanyak 0, 20, 30, sampai 40% terhadap bakteri Streptococcus pyogenesis dapat dilihat pada gambar nomor 2. Terdapat soda hambat yang terbentuk. Pada pengujian ini, kontrol positif yang digunakan yaitu amoksilin dan aquades sebagai kontrol negatif. Amoksilin dipilih sebagai kontrol positif karena termasuk ke dalam kelompok antibiotik penisilin yang memiliki cakupan luas terhadap berbagai jenis bakteri gram positif maupun gram negatif, sehingga efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan bahwa setiap variasi sampel sabun mandi cair kombucha kulit memanggis memiliki intensitas kekuatan daya hambat yang berbeda terhadap bakteri Streptococcus pyogenesis. Diameter daya hambat yang dimiliki setiap variasi sampel sabun mandi cair dapat dilihat pada tabel 3, gambar 2. Zona hambat terdapat pada bakteri Streptococcus pyogenesis, rata-rata diameter zona hambat pada sabun mandi cair dengan penambahan kombucha 0% memiliki zona hambat sebesar 4,150 mm dengan kategori lemah. Yang kedua yaitu penambahan kombucha sebanyak 20% sebesar 6,80 mm dengan kategori sedang. Penambahan kombucha 30% sebesar 6,425 mm dengan kategori sedang, dan penambahan kombucha sebanyak 40% sebesar 9,550 mm dengan kategori sedang. Kesimpulan,
Pengujian kualitas sabun mandi cair kombucha ekstra kulit buah manggis telah memenuhi standar nasional Indonesia nomor 4085 pada tahun 2017. Pada uji organoleptik, parameter warna yang paling disukai yaitu pada variasi F0. Untuk parameter aroma yang paling disukai yaitu variasi F2, dan parameter tekstur yang paling disukai yaitu variasi F0. Aktivitas antibakteri pada sabun mandi cair kombucha ekstra kulit buah manggis berada pada variasi F3 dengan diameter zona hambat sebesar 9,55 mm dengan kategori sedang. Demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.